Beralamat dari kawasan Gantiang Kubang, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota, inilah Radio Tasya FM 104,2 Suara Negeri Tercinta, Dakwah dan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Tasya, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada yang dapat menyimak siaran Tasya FM 104,2. Alhamdulillah mengawali pekan kita di hari Senin 29 Maret 2021 atau bertepatan dengan 15 Sya'ban 1442 Hijriah, 14 hari menyambut bulan suci Ramadan. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di udara dalam ajang tausiah subuh Tasya FM. Ya, nanti sahabat Tasya selain bisa menyimak konten hikmah dari Ustadz UG, sahabat Tasya tentunya seperti biasa juga bisa bergabung di 0823 8644 7487 dan via SMS 0823 91853040 untuk bertanya dengan Ustadz kita seputar pengajian beliau. Selamat pagi juga buat pendengar kita yang bergabung di live streaming Tasya FM, Mamanisme dan sahabat-sahabat kita yang berada di perantauan. Langsung kita sapa Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Uge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa sahabat Tasya Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Akibat tidak amanah dalam Islam. Akibat tidak amanah. Langsung saja Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi anzalal Qur'an hudan linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Tasya dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita persembahkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan segala bentuk yang ada di langit dan di bumi. Maka Allah limpahkan juga segala nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Sehingga dengan rahmat dan nikmat-Nya itu jualah kita telah mampu dan bisa melakukan segala agenda dan rutinitas kita dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga satu detik pun Allah tidak luput memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Kalau seandainya Allah berhenti dalam melimpahkan nikmat-Nya kepada kita, maka bisa jadi mungkin kita tidak akan sanggup melakukan suatu agenda, suatu rutinitas yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu sebetulnya baik kita dalam keadaan banyak berlimpah harta
ataupun mungkin kita dalam kekurangan harta, semuanya dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam harta kita kekurangan, tapi dalam ilmu pengetahuan mungkin Allah lebihkan untuk kita. Mungkin dalam harta kita mungkin dalam keadaan kekurangan, tapi bisa jadi dalam hal yang lain, dalam hal ibadah contohnya, mungkin Allah berikan kelebihan kepada kita. Itulah Allah Maha Adilnya dalam memberikan nikmatnya kepada kita. Maka oleh sebab itu sesungguhnya kita hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah segala nikmat Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jika kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya insya-Allah kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah untuk kita. Jika sebaliknya kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Allah limpahkan azabnya kepada kita lantaran kita nggak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit nikmat Allah tapi syukurnya banyak, maka terasa keberkahannya dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, walaupun kekayaan banyak tapi syukurnya nggak ada berkah daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting dalam kehidupan kita, dari sekian banyak nikmat Allah itu, maka berkahnya lebih penting kita dapatkan daripada banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sahabat Asia dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan manusia petunjuk, yang telah mengeluarkan kehidupan manusia dari alam kegelapan hingga alam yang terang benderang, dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang penuh kesyirikan ke alam yang penuh dengan ketauhidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka ada sebab itu sebagai umatnya, maka pantas dan layaklah bagi kita untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, yang insya Allah dengan banyak bersalawat dan salam kepada Rasulullah, insya Allah syafaat akan kita dapatkan dari Rasul dan berikan manfaat serta faedah dalam kehidupan kita kelak. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, dalam kehidupan manusia, mungkin banyak manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa kekayaan ataupun berupa kecantikan dan ketampanan, ataupun berupa ibadah yang lebih, ataupun berupa jabatan dan pangkat sebagainya. Kelebihan masing-masing itulah Allah berikan kepada kita manusia. Akan tetapi sesungguhnya, di ketika kelebihan itu mampu dan bisa kita gunakan atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah segala kelebihan itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya,
Jika kelebihan apapun yang diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa jabatan, ataupun berupa ketampanan, ataupun kecantikan, ataupun keturunan yang begitu membuat kita bahagia, ataupun berupa harta benda dan sebagainya, kalau seandainya semua kelebihan itu tidak pandai kita gunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah, malah jauh dari Allah, maka akan mendapatkan suatu kerugian dari kelebihan yang Allah titipkan kepada kita. Semua kelebihan yang Allah berikan kepada kita merupakan suatu titipan sesungguhnya. Kalau ibaratkan suatu titipan, maka suatu saat titipan yang Allah titipkan kepada kita, apabila waktunya sudah habis, waktunya sudah sampai dalam hal titipan tersebut, maka sang penitip akan mengambil kembali apa yang beliau titipkan kepada kita. Bak layaknya tukang parkir, ketika orang lain menitipkan kendaraannya kepada kita, baik itu mungkin contohnya berupa mobil, ataupun mungkin berupa sepeda motor, ataupun yang lainnya, maka ketika waktunya habis dan pemilik mobil serta motor tersebut mengambil kembali mobilnya, mengambil kembali motornya, maka sesungguhnya tukang parkir tidak akan mampu menahan apa yang beliau dapatkan daripada orang yang menitipkan. Begitu pula kehidupan kita sesungguhnya. Apabila titipan Allah telah sampai pada waktunya berakhir, maka mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita mesti dan wajib mengembalikan apa yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, umatnya atau hambanya, maka tak satu pun manusia atau makhluknya yang dapat menolak apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebaliknya, ketika Allah berkehendak mengambil apa yang Allah kehendaki untuk kembali kepada Allah, maka tak satu pun makhluknya yang dapat menahan dan mempertahankan apa yang telah dia miliki dalam kehidupannya. Begitupun manusia, apa yang telah diberikan Allah kepada kita, baik itu berupa harta benda tadi, ataupun jabatan tadi, ataupun suatu pendamping apapun bentuknya, apabila Allah telah berkehendak untuk mengambilnya kembali dari kehidupan kita, maka sesungguhnya seperti apapun kuatnya kita, seperti apapun kayanya kita, seperti apapun jabatan kita tingginya, tidak akan mampu mempertahankan apa yang telah kita miliki. Begitulah kuasa Allah terhadap kehidupan kita. Maka ada sebab itu sesungguhnya harus ada kesadaran pada hati kita bahwasanya semua yang kita miliki pada saat ini, termasuk jabatan, pangkat, titel dan sebagainya, hanyalah sementara Allah titipkan dalam kehidupan kita. Tidak akan lama. Palingan kalau jabatan sampai pensiunan habis jabatan. Kalau harta kekayaan sampai harta itu habis kekayaan. Kecantikan dan ketampanan kalau seandainya waktunya habis, atau usia kita telah mulai tua dan menua, maka habis pula lah nikmat ketampanan dan kecantikan. Nikmat keturunan begitu juga. Kalau seandainya berkehendak Allah dalam mengambil keturunan kita apapun bentuknya,
maka semuanya mesti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang telah diberikan suatu amanah oleh Allah kepada kita, baik itu berupa jabatan dan kekayaan ataupun anak dan keturunan serta keluarga, maka jagalah dan peliharalah amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jaga amanah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda kita dari mana kita dapatkan, kemana kita pergikan, kemana kita belanjakan, ataupun yang lain suatu kekayaan, yang lain jabatan ataupun anak istri tadi, untuk apa kita pergunakan dalam kehidupan kita? Kemana arahnya kita bawa dalam kehidupan kita? Semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti. Sebab kenapa masing-masing kita itu adalah suatu pemimpin. Dan setiap kepemimpinan kita akan ditanya nanti tentang apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi, kata Allah. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap kepemimpinanmu akan ditanya tentang apa yang telah engkau pimpin. Itulah sebetulnya pertanggungjawaban kita nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ketika hari pertanggungjawaban tersebut telah datang kepada kita, maka lidah kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut kita nanti tidak bisa lagi berucap. Kata-kata tidak bisa keluar dari mulut kita lagi. Maka seluruh tubuh kita yang lain akan menjadi saksi terhadap apa yang telah kita lakukan di atas bumi ini. Tangan akan menjadi saksi. Apa yang telah dilakukan oleh tangan di waktu kehidupan dunia, apakah tangannya digunakan untuk mengambil yang bukan haknya, ataupun tangan digunakan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan? Tangan akan mempertanggungjawabkan nanti. Tangan akan menjadi saksi yang menjawab segala persoalan, soal-soal, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Allah kepada kita. Begitu juga anggota yang lain, seperti kaki contohnya, akan menjadi saksi dan mengatakan yang sebenarnya apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan di atas dunia ini. Begitu juga anggota yang lain, kita mengatakan mungkin kita tidak mendengar suatu perkataan yang tidak baik, lalu telinga kita berucap waktu itu, maka telinga mengatakan, ya, saya pernah mendengarkan hal yang tidak baik itu. Itu ketika mata kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mata kita pernah kita perlihatkan kepada hal yang tidak baik dalam kehidupan dunia ini, maka mata pun akan menjadi saksi nanti, ya, saya pernah melihat hal itu. Seluruh anggota tubuh kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah dan menjadi saksi dalam kehidupan kita di atas dunia, dan diberikan saksi yang begitu betul, yang benar, yang fakta apa adanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa berkilah, nggak bisa bohong, nggak bisa dusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi atas pertanyaan Allah terhadap diri kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah, dimanapun Anda berada, begitu juga dengan amanah yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa jabatan tadi, Allah tanya, kamu dulu di kehidupan dunia
telah menjadi bupati misalnya, telah menjadi gubernur, bahkan presiden contohnya, maka Allah tanya nanti, untuk apa engkau jadikan jabatan tersebut? Kemana engkau jadikan jabatan tersebut? Ataukah jabatan yang aku amanahkan kepadamu tidak engkau gunakan semestinya sesuai dengan kehendakku, kata Allah. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, kita mesti mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan ini. Makanya sebetulnya buat sebuah agenda, kalau seandainya kita lakukan di atas dunia, maka pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak mesti kita tanggung dalam kehidupan akhirat. Sebelum kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan Allah, maka belum bisa bergerak kaki kita nanti. Orang mungkin sudah menuju surga, ataupun sebaliknya sudah menuju neraka. Tapi kalau seandainya pertanyaan yang 4 ini belum sanggup kita lakukan, belum sanggup kita jawab di hadapan Allah, maka sesungguhnya tidak akan bergerak kaki seseorang, kata Rasul, sebelum mampu menjawab pertanyaan ini. Itulah mestinya kita pikirkan dalam kehidupan kita saat ini. Apakah kelak kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah sehingga memudahkan jalan kita ke surga? Ataukah sebaliknya, pertanyaan-pertanyaan ini nanti nggak sanggup kita jawab lantaran kita nggak amanah dalam kehidupan kita. Maka tema yang kita angkat pada saat ini adalah akibat tidak amanah dalam Islam. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, amanah dalam pandangan Islam adalah suatu tanggung jawab yang harus dijalankan dalam kehidupan. Hakikat penciptaan manusia adalah mengemban amanah yang diberikan Allah atas segala yang telah diberikan di alam semesta ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban suatu amanah dalam kehidupan kita. Baik itu amanah berupa jabatan tadi, ataupun amanah berupa istri dan anak kita. Ataupun bagi istri, amanahnya adalah mempertanggungjawabkan bagaimana tanggung jawabnya, kewajibannya kepada suami, ataupun tanggung jawabnya kepada anak. Semuanya amanah dalam kehidupan kita. Segala perintah yang diberikan Allah kepada kita amanah. Segala larangan yang diberikan Allah kepada kita amanah. Maka semua amanah itu, selagi itu berupa perintah, maka wajib kita lakukan. Kalau amanah itu berupa larangan, maka wajib kita tinggalkan. Itulah hakikatnya amanah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 8-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang memelihara amanah-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara solatnya, maka itulah orang-orang yang akan mewarisi, kata Allah. Jadi di sini jelas kata Allah, orang yang memelihara amanatnya itulah yang mewarisi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 58, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan yang adil dan yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.
dalam surah An-Nisa ayat 58. Namun yang mesti kita ketahui adalah tidak semua manusia mampu menjalankan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Diberikan amanah jabatan kepada seorang yang mempunyai jabatan, akan tetapi banyak manusia yang tidak sanggup mengemban amanat tersebut. Maunya menjadi pejabat, tapi setelah diberikan jabatan enggak amanah. Maunya jadi pemimpin, setelah diberikan amanah sebagai pemimpin enggak amanah. Inilah kebanyakan manusia berlomba-lomba, bertanding, berpacu mendapatkan suatu jabatan. Setelah jabatan itu Allah anugerahkan kepadanya, tapi enggak amanah. Ini kebanyakan manusia malah menjadikan suatu jabatan menjadi untuk memenuhi keinginan dunia, menjadikan jabatan untuk memenuhi kesenangan dunia. Itulah banyak manusia pada saat ini. Sementara sesungguhnya semakin jabatan itu kita pegang dalam kehidupan kita, semakin jabatan itu Allah amanahkan kepada kita, tugas kita sesungguhnya semakin berat. Pertanggungjawaban kita di atas dunia dan akhirat semakin berat. Suatu amanah, suatu jabatan, suatu hal yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan kita, semakin lama kita menjabat, semakin berat pula pertanggungjawabannya. Bukannya menjadi gampang dalam kehidupan, malah menjadi berat pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tidak menjadi pemimpin dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri, pertanggungjawabannya luar biasa. Kepada diri kita, tanggung jawabnya kepada Allah gimana? Tanggung jawab kita sebagai pemimpin kepada masyarakat yang telah kita pimpin gimana? Semuanya berat sebetulnya, tapi orang berlomba-lomba untuk itu, tanpa kadang-kadang memikirkan tanggung jawab yang akan dia pikul dalam bebannya sebagai pemimpin. Itulah kebanyakan manusia pada saat ini. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, kadang-kadang ketika dia menjabat suatu pucuk kepemimpinan, dia lupa akan agama, gak mengikut sertakan agama dalam membimbing dan memimpin suatu hal yang dipimpinnya, mengenyampingkan agama dalam suatu jabatannya. Ini akan jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau sudah menjadi pejabat dalam sebuah apa yang dipikulkan kepadanya, kalau lupa dengan Allah tanpa mengikut sertakan kepada Allah, maka jabatan itu akan membawanya kepada kebinasaan. Itulah sesungguhnya banyak mungkin pejabat yang setelah menjabat, kadang-kadang sedang menjabatnya, dirundung dengan suatu persoalan yang di luar daripada keinginan mereka. Banyak mungkin pejabat tersandung musibah, banyak mungkin pejabat yang tersandung dengan korupsi dan sebagainya. Itu kenapa enggak jaga amanah dalam kepemimpinannya? Kalau seandainya bagaimanapun mereka menutupi suatu kebusukannya, suatu kebohongan yang dia ciptakan dalam semasa jabatannya, suatu saat kelak Allah akan buka suatu kebohongannya, Allah akan tampakkan kebusukannya. Makanya banyak kita lihat di televisi pada saat ini, akhirnya pejabat itu, pejabat ini dan sebagainya tersandung kasus korupsi, maka tersangka menjadi koruptor. Banyak pada saat ini kita lihat. Artinya apa? Seperti apapun kita menyembunyikan suatu kebusukan, seperti apapun kita menyembunyikan suatu kebohongan, kalau seandainya Allah sudah berkehendak menampakkan kebusukan dan kebohongan itu, suatu saat kita akan merasakan
bagaimana kebohongan akan membawa mudarat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi apa saja akibat yang ditimbulkan oleh tidak amanahnya kita dalam kehidupan, dalam pandangan Islam, bagaimana Islam memandangnya kalau seseorang itu tidak amanah dalam kehidupannya? Yang pertama, akibat yang ditimbulkan oleh orang yang tidak amanah dalam kehidupan mereka adalah hilangnya iman. Nah, ini yang pertama. Hilang iman. Orang kalau sudah tidak amanah dalam memangku suatu kewajiban yang berlepikul, maka hilang iman, hilang kepercayaan kepada Allah, hilang kepercayaan kepada Rasulnya, hilang kepercayaan bahwasanya suatu saat ada pembalasan yang akan dia terima, hilang suatu kepercayaan dalam hal seperti itu. Makanya kalau tidak amanah dalam suatu urusan, iman akan hilang. Bagaimana mungkin kalau seandainya orang akan melakukan suatu hal yang jorok, yang jijik, yang hina, kalau seandainya iman itu tidak ada. Orang kalau sudah beriman dalam suatu jabatan, suatu mengemban amanah, insya Allah, maka sesuatu jabatan itu tidak akan salah dia gunakan. Inilah akibat daripada tidak amanah. Pudarnya iman seseorang, hilangnya iman seseorang dalam kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Iman itu nggak ada kalau seandainya orang yang tidak amanah. Jadi kalau seandainya mempunyai iman itu, maka orang ini akan baik dalam mengemban amanahnya. Inilah gunanya iman dalam mengemban suatu amanah. Jadi kalau nggak ada amanah dalam setiap sifatnya, maka imannya otomatis akan hilang dalam kehidupannya. Itu akibat pertama daripada orang yang tidak amanah dalam kehidupannya dalam pandangan Islam. Yang kedua, kalau orang-orang yang tidak amanah ini, kata Rasul, cirinya yang kedua itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, 4 hal, barang siapa dalam dirinya ada 4 hal tersebut, dia munafik murni. Dan barang siapa yang ada sebagian dari sifat itu, dia memiliki sebagian sifat nifak hingga dia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya ia khianat, jika bicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika bermusuhan dia jahat. Hadis rawahu Bukhari wal Muslim. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Jadi inilah akibat kedua. Orang kalau tidak amanah dalam suatu jabatan, tidak amanah suatu janji yang dipegangnya, termasuk orang munafik. Kata Rasulullah dan sunnahnya begitu juga. Ayatul munafiki salasa, tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, iza haddasa kadzaba. Apabila dia berucap, berkata, mengatakan sesuatu, dia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia ingkari janjinya. Ini yang banyak terjadi pada saat ini. Orang kalau sudah mengingkari janjinya, akan timbul tidak amanah dalam kehidupannya. Wa iza tumina khana. Apabila diberikan suatu kepercayaan, suatu amanah kepadanya, dia akan khianati amanah itu. Ini sudahlah masyarakat memberikan kepercayaan kepadanya, memilih dia untuk duduk sebagai pimpinannya, malah amanah dan kepercayaan masyarakat tadi dia sia-siakan. Inilah orang-orang yang munafik dalam kehidupannya. Pemimpin apapun dia, kalau sudah tidak amanah dalam kehidupan apa yang dipimpinnya, itulah pemimpinnya munafik.
pemimpin yang tidak menjaga kepercayaan yang diberikan, yang dititipkan rakyatnya kepadanya, malah menambah orang yang memilihnya dulu menjadi menderita. Itu adalah pertanggungjawaban yang luar biasa yang mesti dipikul dalam kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh orang yang tidak amanah dalam kehidupannya adalah menjadi orang yang rugi dalam kehidupan ini. Rasulullah SAW bersabda, 4 hal jika dia ada di dalam dirimu, engkau tidak merugi walaupun kehilangan dunia. Apa itu? Yang pertama, menjaga amanah. Kalau seandainya orang menjaga amanah, tidak akan rugi dalam kehidupannya. Tapi kalau seandainya dia tidak menjaga amanah, maka dia akan rugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Inilah kehidupan dunia dan akhirat. Ada suatu keuntungan, ada kerugian. Ada suatu kemenangan, ada suatu kecelakaan. Orang kalau sudah tidak menjaga amanah, maka alamat tidak akan beruntung dalam kehidupan mereka. Selanjutnya apa? Apabila dia berkata dia jujur, ini orang yang beruntung ini. Apabila dia berkata dia jujur, tapi kalau sebaliknya dia berkata bohong, berkata dusta, akan mendekati suatu kerugian. Seperti itulah sebetulnya orang yang tidak amanah dalam kehidupannya akan dihadapkan kepada sebuah kerugian. Selanjutnya, akibat orang yang tidak amanah dalam kehidupannya tentu tidak lain dan tidak bukan, tidak akan mendapatkan suatu kepercayaan dari orang yang dipimpinnya. Ini jelas. Cobalah kita lihat, ataupun kita mungkin yang diberikan amanah dari Allah sebagai pemimpin dalam sebuah apapun bentuknya, kalau tidak amanah dalam mengemban suatu jabatan, maka orang tidak akan percaya dengan kita. Maka orang yang tidak amanah akan menimbulkan tidak percaya kepada kita. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, surah Al-Qasas ayat 26, salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Jelas kata Allah di sini bahwasanya orang yang amanah itulah yang mendapatkan suatu kepercayaan dari seseorang ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul diangkat oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi karena Rasulullah amanah orangnya, dapat dipercaya. Salah satu sifat Rasul itu amanah. Kenapa? Dapat dipercaya, menyampaikan apa yang difirmankan Allah kepadanya, disampaikan kepada umatnya, gak pernah menyembunyikan suatu kebenaran, gak pernah menyembunyikan apa yang mesti dia larang, disampaikan Rasul. Segala perintah Allah disampaikan, segala larangan Allah disampaikan. Begitulah amanahnya Rasul dalam kehidupan Rasulullah. Makanya sifat Rasulullah itu adalah amanah, dapat dipercaya oleh semua kalangan. Bukan hanya umatnya yang percaya kepada Rasul, bahkan musuhnya pun percaya kepada Rasulullah SAW. Kaum muslimin, sahabat tasyah dimanapun Anda berada. Selanjutnya, orang yang tidak amanah itu akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ayatnya surah Al-Imran ayat 78 sampai 79. Allah mengatakan di sana, telah dilaknati orang-orang kafir
dan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa. Putra Maryam yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Mendapatkan laknat apabila tidak amanah dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, orang yang tidak amanah itu akan mendapatkan suatu penderitaan di akhirat ini. Ini bahaya ini. Penderitaan akhirat lebih kekal abadi dibandingkan dengan penderitaan yang kita rasakan di atas dunia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan. Ujungnya hanya penyesalan pada hari kiamat. Di dunia ia mendapatkan kesenangan, namun setelah kematian sungguh penuh dengan penderitaan. Hadis Sahih Bukhari. Jadi nanti kata Rasul, orang ini akan senang-senang dengan jabatannya, ingin dengan suatu jabatan yang membuat dia senang katanya. Akan tetapi sesungguhnya ketika dia tidak amanah dalam sebuah jabatan, kata Rasul, nanti di akhirat akan mendapatkan suatu penderitaan yang jauh lebih pedih daripada penderitaan yang dia terima ketika hidup di atas dunia. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan orang-orang yang tidak amanah dalam kehidupannya, dipermalukan nanti di akhirat. Ini kita dibuat malu nanti di akhirat. Begitu banyak manusia dari Nabi Adam kelak sampai anak cucu Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, kita dipermalukan oleh Allah di tengah lautan manusia akibat tidak amanah dalam kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, setiap pengkhianat akan mendapatkan suatu bendera di belakang bokong mereka. Panjang dan pendek bendera tersebut sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ketahuilah bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seseorang pemimpin kepada rakyatnya. Ingat main ini hadis Sahih Bukhari. Bahwasanya pengkhianatan yang paling besar dalam kehidupan adalah pengkhianatan pemimpin kepada rakyatnya. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh orang pengkhianat atau yang tidak menjaga amanah tadi menjadi pengkhianat Allah dan Rasulnya. Udahlah dia mengkhianati suatu jabatan di atas dunia, mengkhianati suatu kepercayaan yang diberikan di atas dunia, menjadi pengkhianat Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengangkat pemimpin kena fanatisme golongan, padahal di sana ada orang yang lebih diridai Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin. Ini kata Allah. Jadi oleh sebab itu sebetulnya orang yang mengkhianati suatu amanah sama dengan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh orang yang tidak amanat dalam kehidupannya adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang selalu berkhianat lagi bergelimangan dosa. Surah An-Nisa ayat 107. Selanjutnya, orang yang tidak amanat tadi akibatnya adalah hatinya menjadi keras dan merupakan calon penghuni neraka. Itu kita temukan dalam surah At-Tahrim ayat 10. Kaum muslimin sahabat Tasya dimanapun Anda berada, akibat selanjutnya adalah tidak mendapatkan pertolongan di akhirat dan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan dalam ayatnya Al-Ahzab ayat 73, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang musyrikin laki-laki dan perempuan, sehingga Allah menerima taubat orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah lah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada saat ini menjadikan suatu referensi baik dalam ilmu pengetahuan kita, bahwasanya amanah dalam kehidupan kita penting dalam menjaga suatu jabatan apapun dan dalam suatu menjaga suatu kewajiban apapun di atas dunia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Uge yang telah